Allah. Karena dia sombong, dia merasa nggak butuh sama Allah. Allah pun terus kemudian mengeluarkan dia dari surganya Allah Ta'ala. Apa yang kejadian sama syaitan iblis itu bisa terjadi sama kita. Kita tuh bisa, sebenarnya kita penghuni surganya Allah, tapi karena sombong, congkak, dan merasa gak butuh kepada Allah, kita bisa terlempar dari surga yang Allah janjikan bagi mereka yang bertakwa. Fa innaka rajim, sesungguhnya engkau terkutuk. Fakhruj minha, maka keluarlah dari surganya Allah. Dikatakan juga oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, pengusiran iblis dari surga dan waktu yang ditangguhkan untuknya sampai hari kiamat, sebagaimana pada ayat di atas Allah menyebutkan bahwa Allah telah memerintahkan kepada iblis untuk sebuah perintah, yaitu keluar dari surganya Allah. Perintah itu tidak dapat dilanggar, tidak dapat ditolak. Walau dengan demikian iblis keluar dari kedudukannya yang pernah ia miliki dahulu bersama para malaikat, yaitu penghuni surganya Allah. Dan sesungguhnya karena keengganan itulah iblis mendapat kutukan di atas kutukan sampai hari pembalasan tiba. Ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Maka tatkala iblis itu keluar daripada surganya Allah, iblis terus kemudian bilang, ya Allah, tapi tangguhkan aku sampai hari kiamat kelak. Aku ingin menyesatkan orang-orang dari jalan-jalanmu ya Allah. Dan Allah mengizinkan. Maka sampai hari ini iblis menggoda kita, dan itu memang tugas pokok utamanya sang iblis. Memperbanyak anak Adam jadi pengikut-pengikutnya, memperbanyak anak Adam mengikuti jejak-jejaknya. Itu iblis tugas pokok utamanya. Dan mereka tuh hanya bisa yuwaswis. Yuwaswis itu artinya hanya bisa bisik-bisik fi sudurin nas, di dalam hatinya setiap manusia. Qala wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin, dan bagimu wahai iblis laknat sampai hari kiamat. Yaumiddin, sampai hari kiamat. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Lalu kemudian iblis berkata, ya Allah, fa'anzirni, maka berikan penangguhan padaku, ila yaumi yub'atsun, sampai hari yang dibangkitkan, yaitu hari kiamat. Qala fa innaka minal munzarin. Lalu Allah berfirman, iya, kamu diberi penangguhan ila yaumil waqtil ma'lum, sampai batas waktu hari kiamat. Qala rabbi bima aghwaytani. Lalu iblis berkata, ya Allah, oleh karena engkau telah memutuskan aku ini, aghwaytani, keliru, la uzayyinanna lahum fil ard. Ini yang tadi kami bilang. Maka syaitan, beliau mengatakan, maka aku akan jadikan kejahatan itu terasa indah di pandangan manusia di atas muka bumi, wala ughwiyannahum ajma'in, dan pasti aku akan mengajak mereka menempuh jalan-jalanku, yaitu jalan kekeliruan, ajma'in, aku goda semuanya manusia dari awal sampai nanti hari kiamat. Ini statementnya iblis dan tugas pokoknya iblis. Apa tugasnya iblis? Menggoda manusia dengan caranya dibungkus indah setiap kejahatan yang mereka hendak lakukan. Kadang keliru, tapi terkesannya seolah itu baik-baik aja, padahal ini kekeliruan yang nyata. Cuman bungkusnya tuh kadang macam-macam. Sebenarnya intinya kesyirikan, tapi kadang dibungkus dengan kalimat kearifan lokal. Sebenarnya itu adalah ritual yang di dalamnya banyak mengandung unsur kesyirikan, tapi kadang dibalut dengan kalimat yang demikian, kearifan lokal, pelestarian apa gitu, misalkan ia dijadikan indah di pandangan manusia kekeliruan, dijadikan indah di pandangan manusia kejahatan, agar manusia itu terkelabui dengan kamuflasenya iblis.
Tapi orang beriman nggak terkecoh. Orang beriman on the track. Dia tahu, walaupun berupaya sedemikian rupa dengan kalimat-kalimat kearifan lokal ataupun apa, kalau buat orang beriman jelas mana tauhid, mana syirik. Jelas bagi orang beriman mana iman, mana kufur. Dia nggak terkecoh orang beriman, walaupun dengan beragam macam bahasa. Sama dijadikan indah pandangan manusia sesuatu yang haram. Kalau dengar kata-kata riba, seolah itu kayak sesuatu yang mengerikan, makanya diganti bukan riba tapi bunga. Bunga yang identik dengan keharuman, kecantikan, keindahan. Bunga yang dari kuntum terus bermekaran. Makanya di packing dengan kalimat-kalimat yang begitu, padahal intinya sangat bertentangan dengan kalimat bunga itu sendiri. Syaitan tugasnya packaging, gimana caranya setiap kejahatan, keburukan, kemaksiatan itu terlihat keren di mata manusia, terlihat baik, terlihat bagus, padahal enggak. Dan dikatakan oleh sebagian para ulama bahwa dengan dijadikannya eye catching atau pandangan mata tuh menganggap itu baik, banyak manusia akhirnya terkecoh dan akhirnya manusia menjadi pengikut-pengikutnya iblis, pengikut-pengikutnya syaitan. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillahi min dzalik. La uzayyinanna lahum fil ard, la uzayyinanna lahum. Kami pasti hiasi mereka dengan hiasan-hiasan indah, sehingga mereka menganggap sesuatu yang buruk itu adalah satu hal baik buat mereka. Lalu gimana caranya supaya kita tahu bahwa yang buruk itu jelas benar buruknya dan yang baik itu jelas kentara baiknya? Salah satu cara yang paling harus kita lakukan, baca doanya ulama tabi'in, al-Imam Hasan Basri. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, beritahu kepadaku yang hak adalah hak, mudahkan aku mengamalkannya. Beritahu aku mana yang batil adalah batil, mudahkan aku menjauhinya. Hal yang pertama, kalau kita mau melihat mana kamuflasenya iblis yang menghiasi keburukan seolah-olah tampak terlihat indah, cara pertama doa. Cara pertama, mohon sama Allah dengan berdoa supaya kita terlihat mana hak, mana batilnya. Cara kedua, gimana lagi caranya? Cara kedua, supaya kita dengan izin dan taufik dari Allah mengetahui yang hak dan yang batil, belajar ilmu, konsekuensi logis. Kalau kita mau jadi yang lebih tahu, belajar. Karena nggak ada satupun manusia yuladu aliman. Imam Syafi'i pernah berkata, nggak ada satupun manusia yuladu aliman, dilahirkan langsung alim. Gak ada manusia dilahirkan langsung aliman, jadi orang alim gitu, berilmu, hafal hadis, hafal Quran. Gak ada. Manusia itu dilahirkan sama, nol, dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki, belum dihitan, nol, gak berpengetahuan. Yang membedakan nanti pengetahuannya, pengalamannya, amal solihnya, ketakwaannya. Yang membedakan di situ nanti titik letak perbedaannya. Tapi kalau setiap kita, nggak ada yang yuladu aliman, nggak ada yang dilahirkan dalam keadaan lahir tiba-tiba udah jadi orang alim. Bayi ditanya, nah lanjutkan ayat ini ya, amma yatasaalun. Bayinya langsung bisa jawab anin nabail azim. Ya nggak ada, hadirin. Semua yang hari ini terlihat alim karena proses belajarnya beliau.
orang yang cerdas karena proses menimba ilmu. Dan itu bagusnya iman. Iman tuh nggak bisa diwarisi. Hidayah murni dari Allah. Kalau kekayaan mungkin orang tuanya kaya, anaknya tanpa kerja keras pun udah bisa cicipin kekayaan dari harta orang tuanya. Tapi kalau ilmu, mulianya ilmu tuh gitu hadirin. Mulianya ilmu itu, seorang anak bisa cerdas sekalipun bapak dan ibunya bukan orang yang bergelar. Mulianya ilmu tuh gitu hadirin. Seseorang tuh bisa cerdas meskipun orang tuanya biasa-biasa saja. Dan sebaliknya, seseorang bisa dungu kalau dia enggan belajar meskipun orang tuanya S1 atau S2 atau bahkan profesor. Anaknya bisa dungu. Itulah mulianya ilmu. Nah hadirin, yang ketiga, siapa yang bisa ngebaca mana tipu muslihatnya syaitan dan dia nggak kena kamuflasenya syaitan? Ayat ke-40 menggenapkan jawaban yang berikutnya. Kalau yang pertama tadi berdoa, yang kedua tadi ilmu, yang ketiga illa ibadaka minhumul mukhlasin. Syaitan bisa menggoda mereka-mereka yang tidak ikhlas, dan syaitan bisa menyesatkan mereka-mereka yang banyak tertipunya, illa kecuali, ini jawaban nomor 3. Setelah kita harus banyak-banyak doa, perbanyak ilmu supaya tampak jelas mana barang hak, mana barang batil. Yang ketiga, supaya nggak terkecoh sama kamuflasenya syaitan, mukhlasin. Jadilah orang yang ikhlas. Ikhlas dalam beramal. Salatnya ikhlas, ngajinya ikhlas, baca Qurannya ikhlas, live streamingnya dari rumah ikhlas. Jadilah orang yang ikhlas. Bantu orang lain ikhlas, nolong kepada sesama ikhlas, beramal sekecil apapun, walaupun itu sesungging senyum, ikhlas. Menyekolahkan anaknya, ikhlas. Mengantar anaknya untuk menimba ilmu, ikhlas. Bekerja untuk membiayai penghidupan keluarga, ikhlas. Mendoakan pihak-pihak lain, ikhlas. Ikhlas saja jadi hamba. Illa ibadak, ya Allah, semuanya bisa saya goda, semuanya bisa saya arahkan ke arah yang saya ingin ajak mereka menuju arah-arah saya ya Allah, kata iblis, yaitu arah kekeliruan, arah kesesatan. Illa ibadak, kecuali hamba-hambamu ya Allah. Siapa mereka? Minhumul, yaitu mereka adalah orang-orang yang al-mukhlasin, yang dalam hatinya ada keikhlasan. Susah jemaah kalau kita ketemu sama orang ikhlas. Orang ikhlas tuh mau dibelokin gimana aja, hatinya udah condong kepada Allah. Apa makna ikhlas? Khalas. Hatinya itu kosong. Hatinya itu dikosongkan dari selain Allah, dan di hati ini cuma hanya ada Allah. Khalas. Nggak ada siapapun kecuali Allah. Nggak ada lagi tentang manusia, perihal perkara dunia, keuntungan yang ada di depan mata. Ya kalaupun itu datang, itu ya karena bonus aja, sebab karena ikhlasnya beliau membersamai dalam episode kebaikan. Nah, salah satu karakter ikhlas itu biasanya ada dalam salah satu perkataannya Al-Imam Malik bin Anas. Apa kata Imam Malik? Makana lillahi
baqiyah. Orang-orang yang biasa ikhlas beramal karena Allah, ciri hasil amalnya itu biasanya ngawet, manjang umurnya, bahkan berdampak luas. Itu ciri-ciri orang yang ikhlas. Jadi hadirin, boleh jadi kita ini adalah hasil dari keikhlasan orang tua kita membersamai, guru-guru kita mengajari kita. Kita ini buah dari beliau-beliau yang ngajar kita di surau, langgar-langgar, terus kita ngaji. Seingat saya, beliau nggak dibayar sama sekali waktu ngajar kita. Seingat kita dulu waktu kita ngaji, beliau nggak minta upah sepeser pun. Nanti ngaji bayar ya 50.000. Kalaupun harus bayar 50.000 per bulan, itu harga yang sangat murah jamaah dibanding ilmu semua yang beliau ajarkan. Kalaupun guru ngaji itu layak dibayar, sangat layak dibayar, di atas rata-rata, sangat layak jamaah. Tapi guru-guru ngaji kita dulu luar biasa. Beliau ngajarin kita tanpa pernah berharap apapun. Beliau ngajari kita tanpa berharap sepeser pun. Beliau tulus ngajarin kita ngaji. Terus masa-masa itu kita ngaji sampai sekarang kita bisa baca Al-Quran dan seterusnya. Wasilah dari keikhlasan beliau nih. Orang-orang yang ikhlas tuh sulit diganggu gugat diri. Dia nggak bergeming dengan apapun. Karena buat dia hanya dia dan Allah cukup. Nggak peduli pujian manusia, nggak peduli komentar-komentar, kolom komentar tuh isinya pujian ataupun cacian. Dia nggak memperdulikan itu. Orang-orang yang ikhlas, tadi kata Imam Malik bin Anas, makana lillahi baqiyah. Apa-apa yang ikhlas karena Allah biasanya baqi. Baqi itu artinya awet, manjang, istiqomah, langgeng, manfaatnya luas. Dia tuh nggak berharap kepada makhluk manusia. Udah selesai aja urusan dia sama Allah gitu. Kan syaitan punya banyak celah ya. Kalau kita nggak diganggu dalam ibadah, kita diganggu karena rasa kecewa kita kepada manusia. Oke, kita nggak bisa diganggu dalam bab sholat, dalam bab puasa, dalam bab ngaji. Ini hambaku yang satu ini kalau ngaji udah nggak bisa diganggu deh. Subuh mesti dia ngaji. Diganggu sama syaitan lewat jalur yang lain. Diganggu dengan datangnya yang berkhianat sama dia, lalu terus kemudian dia bilang, ya Allah kenapa sih? Dia menyesali takdir yang sudah terjadi dan dia berburuk sangka sama Allah. Syaitan masuknya lewat situ. Orang ini nggak bisa diganggu lewat situ, diganggu lewat hobinya. Apa hobinya? Mancing. Apa hobinya? Hobi koleksi tas. Diganggu lewat situ hadirin. Gimana caranya habis waktu dan hartanya hanya untuk sesuatu yang sebenarnya bisa dia maksimalkan lagi untuk jalan Allah. Kan dikatakan oleh cicitnya Umar bin Khattab, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Kata beliau, aku melihat semua manusia itu punya hobi, dan hobi terbaik adalah beramal salih. Quote of the day. Kita lihat semua manusia punya hobi. Kita pun punya hobi, dan ternyata hobi terbaik itu adalah beramal salih. Tulis di kolom komentar teman-teman, hobi terbaik itu adalah beramal salih. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Orang kalau udah ikhlas, sudah bawaannya, Allah yang beri hadiah kadang-kadang untuk orang yang ikhlas itu di luar akal jemaah, di luar nalar, benar-benar nggak nalar gitu. Ada seorang guru
ngajar aja gitu, ngajar aja. Entah beliau mendapatkan gaji di tempat tersebut ataukah tidak, tapi beliau tulus aja ngajar, tetap aja ngajar. Selama hampir kurang lebih sekitar 7 tahun beliau mengajar di sana, tanpa pernah mendapatkan bayaran, kecuali hadiah, itu pun tak tentu waktu. Tapi sama sekali nggak mengubah. Kalau dikasih hadiah semangat ngajarnya, kalau nggak dikasih hadiah lesu ngajarnya. Nggak, sama sekali nggak mengubah itu. Dikasih hadiah nggak dikasih hadiah, metode ngajarnya sama. Dikasih hadiah nggak dikasih hadiah, semuanya sama aja gitu. Nggak ada bedanya buat beliau. Sampai suatu ketika Allah menghadiahi untuk beliau segala kemudahan dalam hidup, kelapangan dalam bab rezeki, kemudahan untuk terus bolak-balik dan kembali datang ke Baitullah berulang kali. Kadang boleh jadi setiap kebaikan yang hari ini dirasakan itu karena pedihnya dulu beliau sudah pernah rasakan. Tapi beliau nggak menganggap itu sebagai kepedihan, melainkan keikhlasan yang muncul dari hati beliau. Sehingga hari ini Allah beri hadiah yang banyak pada beliau. Hari ini mungkin anak kita sedih ya jemaah, karena ditinggal ayahnya. Anak kita sedih karena beliau tidak mendapatkan figur itu. Atau mungkin anak-anak kita ini tumbuh dalam kesederhanaan, keterbatasan. Tapi nanti 15 tahun lagi, bagaimana Allah mengangkat hidupnya, memudahkan jalannya, memberkahi rezekinya, kita nggak tahu nanti. Bukankah Nabi SAW yang sering menasihati kita untuk bersabar? Di antara ayat-ayatnya yang Nabi sering bawakan itu, wasbir, bersabarlah. Fa innallaha wasbir innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Bersabarlah, karena Allah nggak akan pernah menyia-nyiakan orang yang kebaikannya itu tulus, ikhlas dari dalam lubuk hatinya. Nggak disia-siakan pasti sama Allah. Itu hadirin. Qala hadza siratun alayya mustaqim, ayat 41. Dialah Allah yang berfirman, ini adalah jalan menuju jalan-jalanku mustaqim, yang lurus. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sungguh hamba-hambaku, tidaklah engkau iblis bisa menjadi orang yang menguasai atas mereka. Illa manit tabak, kecuali mereka-mereka yang mengikuti jalan-jalanmu wahai iblis, minal ghawin, dari mereka-mereka yang sesat. Lagi-lagi ayat ini udah ngasih tahu begini loh hadirin. Iblis tuh nggak bisa memaksa, dia cuma bisa membisikkan di dalam dada. Dia nggak maksa. Mana iblis yang bisa membuat kita tetap ketarik? Tangan kita ditarik-tarik sama iblis untuk nggak datang ke majelis ilmu. Nggak ada hadirin. Saya mau ke majelis ilmu, tapi kok nggak bisa ya? Kenapa? Tangannya ini kayak ada yang megangin. Nggak ada hadirin. Iblis bisa cuma bisik-bisik, jangan majelis ilmu, jangan ke masjid, jangan ngaji, jangan istiqomah, bahaya kamu kalau istiqomah. Nih yang iblis takutkan tuh orang yang sudah ikhlas, istiqomah lagi. Wah, takut jemaah iblis sama modelan-modelan begitu. Ya kalau sekali dua kali ya iblis masih wani lah jemaah. Tapi kalau udah istiqomah, mau diapain jemaah? Dia aja udah istiqomah sama jalannya. Siratal mustaqim, sama jalan Allah yang lurus aja dia udah istiqomah. Mau diganggu gimana? Susah hadirin. Lebih gampang ganggu orang yang latihannya tuh belentang-belentong. Lebih gampang ganggu orang yang setahun cuma 3 kali latihannya.
bulan Februari sekali, bulan Juli sekali, bulan November sekali. Itu lebih gampang digoda tuh. Latihannya bisa jadi nggak berdampak. Orang yang setahun latihan cuma 3 kali, hampir bisa dipastikan nggak akan ada perubahan yang signifikan. Fitness, kita ke gym, tapi setahun cuma 3 kali ke gym, apakah terus badan kita jadi six pack? Tidak, hadirin. Tapi dia yang setiap 2 hari sekali ke gym, 2 hari sekali ke gym, Senin nge-gym, bahkan dia yang selang-seling, Senin fitness badannya nge-gym, Selasa libur, Rabu nge-gym lagi, Kamis libur, Jumat nge-gym lagi, Sabtu libur. Itu yang akan kebentuk. Jadi kalau kita mau punya dampak yang agak signifikan buat hidup kita, latihlah untuk istiqomah. Karena nggak ada yang bisa dihasilkan dari sesuatu yang nggak istiqomah. Lihatlah perkataannya dulu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika melihat batu yang istiqomah, air lembut itu menetes di atas batu di titik yang sama, di tempat yang sama, dalam kurun waktu yang rutin bertahun-tahun. Akhirnya batu itu bolong, legok, cekung gitu. Padahal air itu lembut. Dan coba lihat apa yang terjadi sama air yang menetesnya hanya dalam sekali waktu. Lalu dia berpindah ke batu yang lain, menetes lagi sekali waktu. Lalu dia berpindah ke batu yang lain, menetes lagi sekali waktu. Lalu dia pindah ke batu yang lain, batu keempat, dan dia menetes sekali waktu. Apakah terjadi legokan atau bolong dalam batu-batu yang tertetesi dalam sekali waktu? Tidak. Nggak ada legokan, bolongan dari 4 batu yang ditetesi dalam waktu yang berbeda dan tidak istiqomah. Makanya orang yang sulit diganggu, yang ikhlas, ditambah lagi beliau istiqomah. Sekali mudah hadirin, 2 kali mudah, tapi yang tidak mudah menjaga kedawaman, langgengnya amal, konsistennya amal, itu yang gak mudah. Wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in, dan sungguh jahanam itu benar-benar tempat yang telah Allah janjikan untuk mereka. Laha sab'atu abwab, dan neraka itu punya berapa pintu? 7 pintu. Likulli babim minhum juz'um maqsum, dan setiap pintu bagi mereka ada untuk golongannya masing-masing. Ada 7 tingkatan-tingkatan neraka, dan tiap-tiap alhamdulillah dan tiap-tiap tingkatan neraka ada bagi golongan-golongannya masing-masing. Kalau diibaratkan sebuah perumahan, surga itu ibaratnya ada 8 pintu. Dari 1 pintu ada beragam macam tingkatan. Neraka juga sama, ada 7 pintu, 1 pintu ada beberapa tingkatan. Kita masuk ke satu perumahan, ada rumah tipe A yang harga 700-an juta, ada tipe B di atasnya 980 juta, yang tipe C ini tipe yang seri tinggi nomor 2-nya, tapi yang harga 1,3 M. Nah, nanti yang paling bagusnya ada tipe yang tertingginya lagi tuh, yang harganya 2 M, tipe D-nya. Surga tuh bertingkat-tingkat hadirin. Satu lighting surga nanti belum tentu di tingkatan yang sama. Neraka juga sama, bertingkat-tingkat. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar dari siksa api neraka dan Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Nah, lalu Allah sebut, ini kabar gembira yang bukan main hadirin. Innal muttaqin, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu fi jannati wa uyun, mereka berada di dalam surga. Wa uyun, yang surga itu mengalir di bawahnya
mata air yang jernih. Mata air mala ainun ra'at, yang mata belum pernah memandang mata airnya. Dan ini merupakan nikmat yang Allah berikan pada penduduk-penduduk syurganya Allah. Ada syurga tempat mereka dan mata air yang mengalir di bawahnya yang jernih luar biasa. Kebayang gak sih jemaah? Kalau di dekat rumah kita itu, jangankan di dekat rumah kita, di belakang rumah kita tuh ada mata air yang mengalir. Kayak apa teduhnya rumah. Dengar pulang kerja capek, kena macet. Pulang kerja mungkin habis ada persoalan di tempat kantor. Terus dengar gemericik air, airnya jernih gitu. Ada pemandangan yang menyejukkan. Ada ikan-ikannya berenang. Wah, capek hilang jemaah. Tadi kita habis pusing-pusing di kantor, hilang seketika aja. Ini syurga jemaah, bukan dunia. Kalau di dunia aja udah sesenang itu, apalagi besok di syurganya Allah. Capeknya kita di dunia ngaji subuh syuruk, sambil ngantuk-ngantuk, sambil nyender di tembok, sambil nyatet kadang nggak genah-genah. Itu besok lunas semuanya di syurganya Allah hadirin. Lunas hadirin. Syarat masuk syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang indah dan air mata air yang jernih, itu syaratnya muttaqin. Jadilah hamba Allah yang bertakwa. Jadilah hamba Allah yang bertakwa. Lagi rame ya bertakwa, lagi sendiri dalam kamar dikunci pintunya, ditutup jendelanya ya bertakwa, di hadapan orang ya bertakwa, maupun gak ada yang ngelihat juga bertakwa. Takwa hahuna, kata Nabi SAW, takwa itu tempatnya di sini. Juga kata Nabi riwayat Muslim, Inallah la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum. Allah tidak melihat kepada suar wajah, wala ajsamikum. Allah juga nggak melihat kepada postur. Jadi kita kulitnya warna apa, itu sebenarnya nggak begitu berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah ciptakan dengan sebaik-baik penciptaan. Tapi yang sangat berarti, walakinna yanzuru ila qulubikum wa atqakum aw kama qala. Tapi kata Nabi, Allah itu melihat kepada qulub, hati, wa atqakum, dan Allah melihat kepada ketakwaannya. Makanya ada ayat juga, Allah berfirman dalam ayatnya, di antara ayatnya berbunyi, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah nanti adalah yang paling bertakwa. Ingat ya hadirin, yang paling bertakwa. Bukan hanya yang paling banyak ilmunya. Banyak ilmu belum tentu bertakwa hadirin. Termasuk yang berbicara. Ini kan banyak ilmu, gak banyak juga sih ilmunya. Udah mah sedikit ilmu, belum tentu bertakwa lagi. Termasuk juga bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatan dan kuasanya, pangkatnya, bukan yang paling banyak ilmunya misalnya. Jadi bukan itu tuh yang paling mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa. Hamba itu kalau takwa sama Allah, mulia di sisi Allah. Mukaddimahnya, di dunia Allah kasih segala kemudahannya. Udkhuluha bisalamin aminin. Udkhuluha, silahkan kamu masuk ke dalam syurga bisalam, dengan penuh kata-kata sambutan keselamatan untukmu, aminin, dan aman. Di syurga nggak ada lagi khawatir. Kalau di dunia kan banyak khawatir ya. Lagi manasin mobil, kunci masih gantung, kita tinggal masuk ke dalam bisa hilang tuh mobil aja deh. Ada orang lagi bangun, alat-alatnya ditaruh di bedeng, pagi-pagi udah kecongkel, dicuri orang aja. Dunia itu penuh rasa kekhawatiran, gak aman. Tapi syurganya Allah, bisalamin aminin,
masuk kamu ke dalam surga, banyak ucapan keselamatan untukmu, dan itu memang keselamatan untukmu. Aminin. Dan surga adalah tempat yang paling aman. Ya Allah, hadirin, sedih melihat teman-teman kita di Gaza, saudara-saudara kita di Palestina, di Rafah, di beragam macam tempat yang hari ini sedang berupaya di bumi hanguskan oleh Zionis laknatullah. Sedih jemaah. Ada bayi yang kepalanya sudah hilang, ada yang seseorang terbakar, ada yang ini, ada yang itu. Ya Allah, semoga Allah jaga beliau. Kadang gemes juga sama diri ini. Kita tuh cuma bisa ngelihat gitu, tapi kita nggak bisa apa-apa ya. Jadi selain doa tentunya ya, doa dan harta. Ya, kadang selain doa sama harta, saat ini emang baru itu yang kita bisa kirimkan. Tapi kelak insya Allah saudara-saudara kita di sana akan mendapat tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama menasihati kita, al jaza min jinsil amal. Allah berikan besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian yang datang, atau sebesar amal yang beliau usahakan. Wah, beliau amalnya udah bukan main hadirin. Melihat kejadian-kejadian yang kayak gitu, kita belum tentu sanggup kan hadirin. Melihat tiba-tiba kok pasangan hidup kita tertimpa reruntuhan atau terbakar. Melihat anak kita yang semata wayang tiba-tiba udah terpisah antara kepala dengan jasadnya. Apa yang kita sanggup jemaah? Maka doa jangan pernah berhenti jemaah. Kalau ada doa yang harus terus diucap dan tidak pernah terhenti dari lisan ini untuk terus mendoakan, maka pastikan doa itu untuk saudara-saudara kita di Palestina. Doakan, doakan. Dunia ini tempat yang gak aman untuk siapapun. Di sini aja, tetap aja dunia tuh gak aman hadirin. Ada cekcok, masalah sendal cekcok, masalah tanah cekcok, masalah mobil cekcok, ada masalah cinta loh cekcok. Seorang anak SMA berusia 16 tahun telah dihilangkan nyawanya karena masalah percintaan. Aduh, dunia ini tempat yang gak aman. Kita tuh udah berada di tempat yang paling aman aja. Kadang, mohon maaf hadirin, angkatan ketiga umroh bersama UIR, kejadian seorang ibu meletakkan tasnya ketika minum zam-zam di Masjid Nabawi. Taruh zam-zam, taruh tas sebelah kanan, minum zam-zam, ngambil, minum, minum, leg. Lah, mau ngambil tasnya yang di sebelah kanan, hilang tasnya jemaah. Kejadian itu angkatan ketiga waktu beberapa tahun yang lalu. Makanya kami sering ingetin jamaah, walaupun ini di tanah suci, iya, memang ini masjid yang sangat suci, tapi jangan sedikit pun kita memberi kesempatan untuk orang-orang itu berbuat keliru. Kalau bisa, tas dipangku di depan, dipeluk. Jangan pernah taruh kanan, jangan pernah taruh kiri. Angkatan yang keempat juga pernah kejadian. Ke Masjid Kuba, tasnya itu kebuka jamaah. Tasnya kebuka. Jalan Masjid Kuba, tiba-tiba waktu mau kamar mandi, ibu-ibu ada yang mepet. Setelah itu terus kemudian, dompet saya yang di dalam tas itu. Nah, sekalipun bawa tas di pinggir gini juga hati-hati hadirin. Tempat ya suci, jelas kita sedikit pun tidak meragukan kesuciannya. Tapi tempat yang suci tidak merubah orangnya. Tempat itu kan gak merubah orang, kecuali orangnya itu juga mau merubah dirinya. Ya oke, kita bilang ini kan lingkungan, betul, lingkungan kadang berpengaruh. Tapi buat orang-orang yang beling ya tetap aja jemaah, lingkungan berpengaruh. Tapi buat orang-orang yang duga lepol ya tetap sama aja jemaah.
Lingkungan berpengaruh. Ya Allah jemaah, mungkin di rumah ya kita mah masih belum benar ya, termasuk saya yang berbicara, kita mah kadang belum benar. Sampai sana mah kita ngelihat orang sholat mah sholat jemaah. Di sini kita begajulan kayak apapun, sampai sana nangis mah, ngeliat Ka'bah nangis jemaah. Tapi kan nanti sepulang dari itu atau saat masih di situ, kita mau gimana kan? Tergantung kitanya. Maka tempat yang suci tidak mensucikan orang yang ada di dalamnya. Nanti semua tergantung dan kembali kepada orangnya masing-masing. Kita nyokolain anak tuh kan sebenarnya beli lingkungan. Kita yang nyokolain anak itu sebenarnya kita tuh nggak lagi ngejar ijazah. Sebenarnya kita nyokolain anak tuh kita beli lingkungannya si anak itu, hadirin. Sekolah itu kita beli lingkungannya sebenarnya. Dalam tanda petik, quote and quote. Kita beli lingkungannya, kita beli siapa pendidiknya, kita beli kurikulumnya sebenarnya. Ini anak saya deh, terserah mau diajarin apa. Kan gitu kan, kita nyerahin ke sekolah sebenarnya gitu kan. Oh, ada yang mengajari untuk dekat dengan masjid. Ada yang mengajari anaknya kepada ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah. Dan ada yang sebaliknya, misalkan membuat anak kita makin jauh dari Allah dan Rasulnya. Lagi-lagi kan kita membeli lingkungan sebenarnya. Tapi pertanyaannya, apakah terus automatically begitu lingkungan baik anak kita jadi baik? Ya belum tentu hadirin. Ada seseorang dengan beliau di penjara muncul karya tafsir terbaik. Tafsir siapa? Tafsir Hamka. Ditulis di mana? Di penjara. Buya Hamka menulis tafsir di penjara hadirin. Dari penjara muncul sebuah karya hebat fenomenal, Tafsir Hamka. Dari tempat yang kayak gitu bisa lahir mutiara yang manfaat buat umat. Dan sebaliknya nih, bisa jadi tempat yang kita udah bilang ini tempat boleh jadi baik, tapi belum tentu mengubah baiknya seseorang itu. Semua nanti kembali kepada pribadinya masing-masing. Makanya jangan lupa, jangan terus mengandalkan sekedar lingkungan semata. Lingkungan baik harus dikejar, circle positif harus dicari, karena memang seberpengaruh itu. Tapi jangan andalkan teman, andalkan Allah, lalu mohonlah kepada Allah supaya Allah tolong diri kita istiqomah. Mau teman kita istiqomah tapi kalau kitanya enggak gimana? Nggak bisa apa-apa kan? Teman kita ngajak istiqomah tapi kitanya malas, sama aja hadirin. Begitu hadirin. Jadi tempat yang paling aman di mana? Syurganya Allah. Itu tempat yang paling aman. Jazakumullah khairan Mas. Insyaallah. Wa naza'na ma fi sudurihim. Ayat 47, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara dan duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Ayat ini muncul, tahu nggak kenapa hadirin? Karena boleh jadi nanti sesama penghuni syurga itu adalah orang yang dulunya pernah bertikai di dunia. Lalu begitu mereka menjadi penghuni syurga, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Dulu kita pernah bertikai, misalkan contoh ya, A dengan B ini bertikai nih, gara-gara satu pertikaian. Ternyata dua-duanya menjadi penghuni syurganya Allah. Yang dulu di dunia mereka diem-dieman, gak sapa-sapaan, saling dendaman, saling kesel. Begitu dua-duanya menjadi penghuni syurga, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil, hilang rasa dendam. Besok saya detailkan tentang ayat ini. Insya Allah besok kita ulangi lagi ayat 47 secara spesifik. Kenapa kok penghuni syurga dilenyapkan rasa dendamnya? Lalu kok bisa Allah Subhanahu wa ta'ala membuat mereka duduk berhadap-hadapan tanpa muncul iri, dengki, dendam? Dan seterusnya besok akan kita bahas di ayat 47. Insya Allah kalau masih hidup. Kita akhiri lagi dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa Al-Baqarah 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Salam keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.